Beralih ke informasi lain, Saudara, sidang kasus dugaan pembunuhan berencana pasangan remaja di Nagrek, Jawa Barat kembali dilanjutkan. Hari ini terdakwa menjalani sidang dengan agenda pembacaan duplik atau jawaban atas replik auditor militer yang membantah seluruh pembelaan terdakwa. Terdakwa Kolonel Priyanto membacakan materi duplik terkait replik, salah satunya menilai terdakwa tidak ada kepanikan sama sekali dalam melakukan perbuatannya. Sebelumnya dalam sidang auditor militer menuntut terdakwa vonis hukuman penjara seumur hidup atas kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Sejoli serta pemecatan dari dinas militer terhadap terdakwa. Kolonel Priyanto menjadi terdakwa setelah diduga melakukan tabrak lari terhadap Sejoli Handi Saputra dan Salsabila di Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam pembacaan replik, auditor militer tinggi tetap menuntut Kolonel Priyanto hukuman seumur hidup dan tuntutan yang diberikan kepada terdakwa sudah tepat sesuai dengan fakta dan kondisi yang ada selama persidangan. Insiden ini terungkap setelah korban Handi ditemukan di Sungai Serayu, Banyumas, Jawa Tengah. Sementara itu, korban Salsabila ditemukan di aliran Sungai Serayu, Cilacap. Informasi selengkapnya kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Jona Hamonangan di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Jona, apa saja duplik atau bantahan dari pihak terdakwa terkait dengan pernyataan dan tuntutan auditor militer dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap dua pasangan di Nagrek, Jawa Barat? Ya, Juno, cukup menarik terkait dengan duplik yang tadi dibacakan oleh penasihat hukum dari Kolonel Priyanto, yaitu Letu CHK Ferry Arsandi, di mana tadi ketika pembacaan duplik dipaparkan bagaimana kronologi kejadian, mulai dari ketika terjadi adanya pembuangan sampai juga ketika bertukar posisi. Yang pasti terkait dengan adanya duplik ini, penasihat hukum dari terdakwa membantah apa yang menjadi ketetapan dari auditor, khususnya dari Kolonel Sus Wilderboy terkait dengan adanya beberapa catatan. Bahkan kalau kita ingat dari replik yang dibacakan beberapa waktu silam terkait adanya teori kesengajaan, tadi juga sempat dibantah oleh penasihat hukum. Yang pasti dalam pembacaan duplik ini menjadi satu hal yang cukup penting, di mana satu tingkat selanjutnya atau tahap berikutnya adalah pembacaan dari vonis, dan ini menentukan bagaimana vonis. Yang pasti auditor sendiri menetapkan bahwa terdakwa harus dipenjara seumur hidup, bahkan ada pidana tambahan yaitu adanya pemecatan dari dinas, yaitu institusi TNI Angkatan Darat. Satu hal yang cukup menarik yang tadi kami sempat dengar dari pembacaan dari duplik adalah tadi sempat dipaparkan bagaimana ketika ada pemeriksaan saksi, ketika tadi sempat ada membuang jenazah, tadi penasihat hukum sempat membantah adanya beberapa keterangan yang dianggap cenderung menjatuhkan bagaimana ketika peran dari Kolonel Priyanto. Yang masih cukup menarik, dan kami akan menunggu bagaimana keputusan vonis yang akan dibacakan oleh hakim, di mana nanti akan dibacakan mungkin 2 minggu lagi, apa yang menjadi keputusan, apakah Kolonel Priyanto memang terbukti bersalah atau mungkin nanti akan ada beberapa hal yang menarik. Dan beberapa hal yang menjadi atensi atau catatan adalah ketika tadi pembacaan duplik adalah diterangkan bagaimana adanya beberapa hal yang cukup berbeda ketika auditor Kolonel Wilderboy memaparkan ketika replik beberapa hal seperti kejadian atau mungkin ketika terjadi pembuangan tadi sempat dibantah oleh penasihat hukum, di mana tadi cukup panjang, bacaan sekitar 45 menit, dan tentu saja nanti setelah pembacaan nanti akan ada beberapa paparan yang bagaimana untuk bisa memperlihatkan bagaimana hasil dari duplik tersebut. Juno? Kita nantikan sidang replik yang akan dibacakan hari ini. Terima kasih rekan Jona Hamonangan dari Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta.